Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Morning Worship pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Allah kita yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Amin, haleluya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu, amin. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Oh, ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Amin, haleluya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, aku memuji-Mu, amin. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Dia Allah yang ajaib. Dia telah nyatakan janjinya dalam hidup kita. Mari kita mau terus sembah Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau terus sembah Dia. Oh Lord, I worship You. I worship You. I worship You with all of my heart. I worship You, Lord. I worship You. I worship You forever. I worship You, Jesus. Jesus, Jesus, You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love You, Lord. Oh Lord, I worship You. Lord, I worship You. Mari sembah Dia. I worship You with all of my heart. I worship You, Lord. I worship You. I worship You forever. I worship You, Jesus. Jesus, amen. Jesus, You are the one I love. Jesus, Jesus,
berkenan Kau menerima semua yang kami kerjakan pagi hari ini, menyenangkan hatimu. Dan Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini Kau akan pimpin langkah-langkah hidup kami, terutama dari firman yang Kau akan berikan pada kami. Mari Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan, Abamu akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu menyertai setiap yang mendengar firman, bahkan juga yang memberitakan, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap untuk masuk dalam firman-Mu, dalam satu nama Allah yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa bersama-sama memuji, menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita tadi ya. Saya percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan sekarang tiba saatnya saudara-saudara untuk kita bersama-sama pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak untuk saudara-saudara memperhatikan satu firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, saudara-saudara. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat ke-12. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi. Dia berkata bahwa saudara-saudaranya yang terkasih, yaitu umat yang percaya yang ada di Filipi, dia berharap untuk mereka senantiasa taat. Mereka tetap menjaga keselamatan mereka dengan perasaan takut, tentu takut kehilangan keselamatan ini, karena keselamatan adalah sesuatu harta, sesuatu yang sangat berharga, saudara-saudara, yang perlu dijaga. Ya, Paulus berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jagai baik-baik keselamatanmu. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus mengingatkan, jaga keselamatan yang kau sudah terima. Terlebih lagi waktu sekarang aku tidak bersamamu. Sebab kenapa? Mungkin kalau ada Paulus di situ, mereka bisa ada yang menasihati, ada yang menegur, ada yang mengingatkan, ada yang menguatkan, dan mereka tentu, saudara, kalau ada pemimpin di sana, ada Rasul Paulus di sana, mereka tentu akan terus memiliki spirit atau semangat untuk mengerjakan keselamatan. Tetapi sekarang Paulus tahu dia sendiri sedang menghadapi masalah. Saat dia menuliskan kitab ini, dia sedang dalam penjara karena pemberitaan firman Tuhan. Jadi dia menguatkan, dia mengencourage dari orang-orang Filipi ini untuk tetap menjaga keselamatannya dengan takut dan gentar. Hari ini firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah, saudara-saudara, menyelesaikan perjalanan iman. Jadi menyelesaikan perjalanan iman. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita tahu dalam menjaga iman itu sering diilustrasikan sebagai misalnya perjuangan. Ya, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging gitu ya, seperti sebuah peperangan gitu, saudara. Kemudian juga sering diilustrasikan sebagai sebuah perlombaan iman gitu, saudara. Dua hal ini sama-sama menunjuk bahwa kita harus melakukan ketekunan, bertekun di dalam menjalankan iman kita. Saya lebih senang menggunakan bahasa berjalan dalam perjalanan iman gitu, saudara ya. Perjalanan iman maksud saya. Jadi kita harus mengerjakan perjalanan iman kita sampai tuntas, sampai selesai. Saudara-saudara, iman itu seumpama sebuah proses, sebuah perjalanan. Ketika kita lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kemudian Tuhan mau memakai kita menjadi saksinya selama hidup di dunia ini, sampai pada akhirnya kita semua berjumpa dengan Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pada saat kedatangan yang kedua kali. Dan itu kita akan melewati waktu demi waktu. Ada suka duka, ada tangis dan tawa, ada keceriaan, ada juga tantangan. Dalam Alkitab seperti saya sudah katakan, diilustrasikan seperti sebuah perjuangan, peperangan atau pertandingan. Nah, dengan lebih lembut saya katakan sekali lagi, anggaplah perjalanan iman. Jadi saudara-saudara, dalam menjalani perjalanan kita, dalam perjalanan iman kita, kita harus ingat keselamatan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Kita harus sampai pada akhir tujuan daripada perjalanan iman kita, yaitu keselamatan kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan iman kita ini, kita tentu saja tidak akan dapat berjalan sendiri, karena kita tidak akan mampu melakukannya sendiri. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat kedua, ayat pertama dan ayat kedua, firman Tuhan berkata, kita ini harus menempel seperti carang-carang, ranting-ranting anggur, harus menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang pertama yang harus kita miliki supaya kita bisa menyelesaikan perjalanan iman kita, saudara, dengan baik, dengan benar, adalah dengan terus berhubungan dengan Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan, terus menempel dengan Kristus. Itu bahasa saya. Kita harus terus-menerus ada di dalam Tuhan, dalam renungan saat-saat teduh kita secara pribadi, dalam firman Tuhan, dalam doa-doa kita, dalam persekutuan-persekutuan, dalam ibadah kita. Kita harus terus menempel pada Kristus. Karena kita tahu perjalanan kita sebuah perjalanan yang cukup panjang. Kita akan melewati banyak belokan, banyak tikungan, saudara-saudara. Dan kita tahu kalau kita tidak berjalan bersama dengan orang yang benar, tidak berjalan dengan satu pribadi yang tepat, maka kita bisa kehilangan semangat, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari, perjalanan yang panjang sekalipun, yang jauh sekalipun, tentu akan terasa pendek jika saudara yang mungkin hari ini sedang dalam masa-masa pacaran. Ya, perjalanan yang jauh, berjalan dengan kekasih tentu lebih terasa enak, saudara, ya. Atau saudara perjalanan jauh, penerbangan yang berjam-jam, yang mungkin makan waktu sampai 24 jam. Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan orang yang saudara sukai, orang yang akrab, atau orang yang saudara kasihi, perjalanan itu tidak akan terasa panjang. Karena itu saudara, mari, hidup kita tidak akan terlalu terasa berat sekalipun pergumulan dan masalah itu ada di sekitar kita, kalau kita berjalannya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu menempel terus pada Tuhan Yesus, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan kita atau perjalanan iman kita sampai selesai. Lalu yang kedua, saudara, tetaplah fokus pada tujuan akhir kita. Rasul Paulus katakan bahwa tetaplah engkau kerjakan, ya, dengan takut dan gentar. Ingatlah, fokuslah bahwa fokus hidup kita pada akhirnya adalah hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Fokuslah ke sana, saudara. Jangan sampai kita kehilangan arah. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Jangan sampai kenikmatan dunia, hawa nafsu daging itu membuat kita berbelok dari sasaran kita. Saudara-saudara, fokuslah terus. Janganlah sampai kita menjadi hamba mamon. Janganlah kita menjadi hamba dosa. Selama kita hidup di dalam perjalanan iman kita, teruslah berfokus pada Tuhan Yesus. Kita harus sampai pada garis akhir, saudara-saudara. Percayalah bahwa semua kesenangan, semua kenikmatan, semua sukacita yang bersifat duniawi tidak akan sebanding jika dibandingkan dengan tujuan akhir kita, yaitu keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Fokuslah pada tujuan akhir hidup kita. Terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Fokus pada tujuan akhir. Itu akan membuat perjalanan iman kita, saya percaya, menjadi penuh dengan sukacita. Dan yang terakhir, saudara, selama sepanjang perjalanan, mari ikuti rambu-rambu dan peraturan di jalan dengan baik dan benar. Saudara-saudara,
Jangan sampai kita salah jalan. Jangan sampai saudara-saudara kita kehilangan arah. Karena kita harus terus mengikuti. Kalau memang jalurnya seperti kalau kita mengendarai mobil, berarti kalau kita harus jalur di Indonesia harus di kiri, ya berarti kita harus di kiri, saudara. Jangan sampai kita masuk ke jalur kanan, memaksa di jalur kanan, maka akan terjadi kecelakaan. Saudara-saudara, tetaplah pada kecepatan yang telah batas-batas yang telah diberitahukan oleh peraturan pemerintah, oleh ahli-ahli, supaya kita tidak mengalami, sekalipun mungkin mengalami sedikit eksiden, tidak akan mengalami sesuatu yang sangat berbahaya. Karena itu tetaplah taati peraturan. Apa yang ada di perjalanan, ikuti dengan tepat. Artinya mari tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, saudara-saudara, supaya kita tidak salah arah, supaya tidak mengalami kecelakaan di dalam perjalanan iman kita. Baru-baru ini ada satu keluarga datang konseling kepada kami. Mereka bercerita mereka sedang menghadapi satu masalah. Saudara-saudara, tetapi yang membuat menjadi masalah tambah berat, rupa-rupanya sang istri itu kalau diskusi, kalau bertukar pikiran, tidak dengan orang yang tepat menurut suaminya. Istrinya ini kalau tukar pikiran dengan suami orang. Bahkan kalau dengan suaminya kadang-kadang tidak terlalu banyak ngobrol, saudara. Tapi dia chatting, ya, dia WA-an, WhatsApp-an gitu ya, dengan pria lain. Ya, saudara-saudara, waktu dikasih tahu istrinya bilang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, saya cuman sekedar cerita kok, unek-unek saya, dia orangnya baik. Ternyata suaminya bicara kepada kami, kepada saya, ternyata istrinya itu sangat mengidolakan pria itu, pria lain itu, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, saya bilang berbahaya, ini sudah melanggar aturan. Seumpama kalau kita di jalan tol batasnya 80 km per jam, ini sudah 120 km per jam. Jadi saya bilang cari tempat lain untuk berdiskusi atau mengeluarkan unek-unek. Istrinya tetap ngotot, oh enggak ada masalah. Saudara-saudara, seringkali kecelakaan terjadi bukan karena kita mau. Perjalanan iman kita banyak tantangan, banyak tikungan seperti tadi saya bilang, banyak belokan, hati-hati. Saudara-saudara, selain kita bergaul dengan Tuhan Yesus, selain kita tetap fokus pada akhir perjalanan iman kita, tapi kita juga harus ingat, di sepanjang perjalanan banyak bahaya. Karena itu apa, saudara-saudara? Tetap taati aturan-aturan yang berlaku. Firman Tuhan adalah petunjuk buat kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Itu kata pemazmur. Artinya dalam perjalanan hidup kita tetap perhatikan rambu-rambu, jangan sepelekan masalah kecil tanpa kita sadari bisa membuat kita tidak sampai pada tujuan kita. Saya berdoa kita semua mencapai akhir dari tujuan perjalanan iman kita dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itulah firman Tuhan yang saya bagikan pada kita pagi hari ini. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih pada Tuhan. Karena kita percaya Dia adalah tempat perlindungan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Perjalanan iman kita akan menghadapi banyak sekali belokan, tikungan, tanjakan, turunan. Namun kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan terus kita mengikutinya, berfokus pada akhir perjalanan hidup kita sampai pada kehidupan kekal, dan terus mengikuti rambu-rambu yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai petunjuk, yaitu firman Tuhan dalam hidup kita, saya percaya mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan menuntun kita kepada perjalanan iman yang berhasil. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Oh, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada mujizat di dalam setiap Terima kasih Tuhan. hati kami yang bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur atas segala keadaannya. Sebab kami percaya walaupun banyak masalah yang kami alami hari-hari ini Tuhan, tetapi Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Bapa di surga, pada hari ini firman-Mu menegur kami akan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami apabila mungkin hari-hari ini kami jauh daripada Tuhan, sehingga iman kami mungkin sedikit goyah Tuhan. Mari Bapa Tuhan beri kekuatan yang baru kepada kami semua, untuk kami boleh tetap ada di dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh tetap dekat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, bahkan kami boleh menempel kepada Engkau Bapa, sehingga iman kami tetap teguh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami dan Engkau siap tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi kami semua Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami yang mungkin hari-hari ini mengalami lelah, letih, lesu, oh Tuhan, kiranya Engkau beri kepada kami semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Kami yang mungkin Tuhan hari-hari ini Tuhan sedang mengalami ya Bapa, beban yang berat Tuhan, yang kami anggap beban yang begitu berat, yang tidak dapat ada yang menolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup tolong kami. Berikan kepada kami pengertian itu ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap berada di jalan-Mu Tuhan, apapun yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, apabila mungkin ada di antara kita yang mengalami satu beban yang sangat berat hari-hari ini, sehingga mungkin iman kita sedikit goyah, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Biar kiranya Tuhan jamah engkau dengan kuasa-Nya. Hadirat Tuhan nyata pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, setiap tangan yang ada di dada mereka Tuhan, mari Bapa Engkau lepaskan segala beban mereka Tuhan, yang mereka anggap tidak ada yang sanggup menolongnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah yang sanggup mengalahkan segala masalah hidup kami. Terima kasih karena kami percaya Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karya-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau lawat. Kami bersyukur buat bangsa kami. Kami percaya ini semua karena kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan atas bangsa kami.
baik atas pandemi. Kami berdoa tidak ada lagi angka kematian di Indonesia atas pandemi ya Tuhan. Pandemi akan segera berlalu dari Indonesia. Bangsa kami akan bangkit Tuhan. Bangsa kami akan menang bersama dengan Engkau mengatasi pandemi Amen. ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba serahkan seluruh Tuhan. kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam Amen. tangan-Mu. Amen. Setiap langkah hidup kami, beri kami Haleluya. semangat untuk kami dapat menjalani Yes. hari yang Amen, baru. Tuhan. Dan biar kiranya Amen. berkat-berkat Amen. Tuhan Amen. tercurah Amen. ya Tuhan Yesus atas Terima kasih, setiap pekerjaan dan Tuhan Yesus. usaha-usaha Terima kasih. kami. Beri kami hati yang penuh damai, sukacita untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih sebab kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari, saudara-saudara, jika engkau bisa mengangkat tanganmu dimanapun kau berada, angkatlah tanganmu. Seandainya engkau dalam perjalanan, engkau sedang mengendarai kendaraan, biar kiranya bukalah hatimu. Terimalah sekarang berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Karena itu tetaplah sukacita. Sampai kita berjumpa pada morning worship yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.